Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurwahdah ingin menyampaikan pada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab tentang keraguan terhadap kenajisan air dan berinisiatif menggunakan air yang digunakan. Asy-Syirazi berkata, yakin terhadap kesucian air dan meragukan kenajisannya, maka boleh berwudu dengannya. Artinya, kamu yakin air itu suci, tapi cuma agak ragu apakah najis atau tidak, maka hukumnya boleh dipakai wudu, karena yang kamu yakini adalah kesuciannya, dan keraguan tidak mengalahkan keyakinan. Kemudian yang kedua, tidak yakin terhadap kesucian, tidak pula kenajisannya, maka boleh berwudu dengannya. Artinya, kamu tidak yakin air itu suci, tapi juga tidak yakin air itu najis. Jadi bingung antara keduanya, maka hukumnya masih boleh dipakai wudu, karena dalam Islam, hukum asal air itu suci, kecuali ada bukti jelas kalau najis. Jadi selama kamu ragu-ragu aja tanpa kepastian, maka ikut hukum asal, yaitu air dianggap suci. Kemudian yang ketiga, yakin terhadap kenajisan air dan meragukan kesuciannya, maka tidak boleh berwudu dengannya. Artinya, kamu yakin air itu najis, tapi hanya ragu apakah itu suci, maka hukumnya tidak boleh dipakai wudu, karena kamu sudah meyakini air itu najis, dan keyakinan itu tidak bisa dihapus hanya dengan keraguan. Kemudian, jika mendapati air berubah dan tidak tahu lantaran apa ia berubah, maka boleh berwudu dengannya. Maksudnya, jika kamu melihat air berubah warna, bau, atau rasa, tapi kamu tidak tahu penyebabnya apa, maka hukumnya boleh dipakai berwudu, karena tidak ada bukti kuat bahwa penyebab perubahan itu najis. Dalam fikih, selama tidak jelas najisnya, pakai hukum asal, yaitu air tetap suci. Kemudian, jika melihat hewan kencing di air, kemudian mendapati air berubah dan dimungkinkan perubahannya lantaran kencing, maka tidak boleh berwudu dengannya. Artinya, kamu melihat langsung ada najis masuk ke air, lalu air berubah, dan kamu merasa kemungkinan besar perubahan air itu karena kencing tadi, maka hukumnya tidak boleh dipakai wudu, karena ada hubungan yang jelas dan kuat antara najis dan perubahan air, maka dianggap air itu telah najis. Kemudian, Asy-Syirazi juga berkata, jika seseorang melihat kucing makan najis, kemudian mendatangi air yang sedikit, lantas meminumnya, hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama, kucing itu menyebab air menjadi najis karena meyakini kenajisan pada mulutnya. Pendapat pertama, kucing itu menyebab air menjadi najis karena meyakini kenajisan pada mulutnya. Maksudnya, karena kamu tahu kucing itu habis makan najis, maka kamu yakin mulutnya itu ikut najis. Kalau dia minum dari air yang sedikit, berarti najis masuk ke air, maka airnya dianggap najis dan tidak bisa dipakai berwudu. Itu pendapat pertama. Kemudian yang pendapat kedua, jika kucing itu pergi, kemudian kembali meminumnya, maka ia tidak membuat air itu menjadi najis, karena bisa jadi ia mendatangi air di tempat lain, membersihkan mulutnya, sehingga tidak menyebabkan air yang diyakini kesuciannya itu tidak menjadi najis lantaran keraguan. Maksudnya, karena ada jeda waktu, bisa jadi selama pergi dia membersihkan mulutnya, misalnya dengan jilatin mulut atau minum dari air lain. Jadi waktu pas dia balik, waktu minum dari air tadi, kita tidak yakin mulutnya masih najis atau sudah bersih. Karena kita ragu dan tidak ada bukti kuat, maka kembali ke hukum asal, air tetap dianggap suci. Kemudian pendapat ketiga, air itu tidak najis dalam keadaan apapun, karena tidak mungkin dapat dihindarkan dari kucing, maka ia dimaklumi. Pendapat ketiga ini artinya, maksudnya, pendapat ini sangat memahami realitas kehidupan sehari-hari. Kucing itu bebas kemana-mana dan sering minum dari tempat air. Kalau setiap air yang disentuh kucing harus dianggap najis, itu bakal menyusahkan manusia. Maka demi kemaslahatan dan kelaziman, air seperti itu dimaafkan dan tetap dianggap suci. Itu pendapat ketiga. Kemudian perkataan Asy-Syirazi lagi, jika dia mendatangi air lantas ada orang yang memberitahu dia bahwa air itu najis, maka ini tidak dapat diterima hingga jelas apa yang menyebabkan air itu najis. Jika najis yang dijelaskan, maka pemberitahuannya diterima. Dalam hal ini, perkataan laki-laki, perempuan, budak, merdeka, dan orang buta dapat diterima. Perkataan anak kecil, orang fasik, dan orang kafir tidak dapat diterima. Jadi ini maksudnya, kamu datang ke suatu tempat dan melihat air, lalu ada orang yang bilang, air ini najis, jangan dipakai. Pertanyaannya, apakah kamu harus percaya langsung? Penjelasannya, kalau orang itu cuma bilang air ini najis tanpa alasan, maka tidak boleh langsung diterima. Kenapa? Karena dalam fikih, ucapan harus didukung dengan penjelasan atau bukti. Kita tidak bisa tinggalkan sesuatu yang hukum asalnya suci hanya karena ucapan kosong. Kemudian,
Kalau dia jelaskan penyebab kenajisannya, misalnya tadi aku lihat ada anjing kencing di situ, maka baru boleh diterima karena ada penjelasan yang masuk akal dan bisa diperiksa kebenarannya. Kemudian siapa saja perkataan yang bisa diterima? Itu ada perkataan laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, dan orang buta. Kemudian yang tidak dapat diterima perkataannya anak kecil. Alasannya karena belum balik dan belum dianggap dewasa secara hukum. Kemudian orang fasik karena sering melanggar aturan, jadi ucapannya diragukan. Kemudian orang kafir karena berbeda prinsip dan tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam bab najis menurut mayoritas ulama. Kemudian selanjutnya, jika seseorang membawa 2 bejana, lantas dia diberitahu oleh orang lain bahwa anjing telah menjilat salah satunya, maka perkataan orang itu diterima dan ia tidak boleh berijtihad. Jika dia diberitahu seseorang bahwa anjing menjilat pada yang ini bukan yang itu, sementara orang lain berkata, sebenarnya anjing menjilat yang itu bukan yang ini, maka najis ditetapkan pada keduanya. Maksudnya, kondisinya begini, ada orang bawa 2 bejana air, anggap aja 2 ember kecil, lalu diberitahu oleh orang lain kalau anjing menjilat salah satunya. Artinya, kalau seseorang yang terpercaya bilang salah satu dari bejana itu sudah dijilat anjing, maka harus dianggap salah satunya najis, tidak boleh dipakai ijtihad sendiri untuk nebak-nebak mana yang suci. Solusinya, keduanya tidak boleh dipakai karena tidak tahu mana yang najis. Kemudian maksud dari yang kedua, artinya 2 orang berbeda memberikan info yang saling bertentangan. Misalnya orang A bilang yang dijilat itu yang ini, kemudian orang yang B bilang yang dijilat itu bukan yang itu tapi yang ini. Nah, karena infonya bertentangan dan sama-sama tidak bisa dipastikan benar, maka kedua bejana itu dianggap najis. Kenapa? Karena ada kemungkinan najis di masing-masing dan tidak bisa memastikan mana yang suci. Kemudian selanjutnya, jika dia tidak bisa membedakan antara 2 air yang suci dan yang najis karena mengalami kemiripan, maka dia mesti berusaha untuk dapat mengetahuinya, yaitu air yang dia duga kuat suci, maka itu yang digunakan untuk berwudu. Dengan demikian, dia boleh melakukan ijtihad dalam hal ini jika terjadi ketidakjelasan masalah. Artinya, dia harus mencari tanda-tanda yang bisa menunjukkan mana yang suci, bisa pakai indera penciuman, kalau najisnya bisa tercium, atau melihat warna di kondisi air, atau tanya ke orang yang tahu. Kalau sudah berusaha dan belum juga bisa memastikan, maka dia boleh berijtihad dan menggunakan air yang lebih kuat ia yakini sebagai air suci. Contohnya, kalau dia merasa kayaknya air bejana kanan lebih bersih dan baunya netral, yang kiri agak mencurigakan, maka dia boleh pakai yang kanan untuk wudu karena itu hasil dari ijtihad pribadi. Kemudian selanjutnya, jika dia tidak dapat membedakan antara air mutlak dengan air mustakmal, dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama, dia tidak perlu berijtihad karena dia mampu menunaikan kewajiban dengan keyakinan, yaitu berwudu dengan yang manapun dari keduanya. Pendapat kedua, dia perlu berijtihad karena dia boleh menunaikan kewajiban dengan air yang suci meskipun dia mampu dengan keyakinan. Maksud dari pendapat pertama, tidak perlu ijtihad karena kamu bisa berwudu dengan salah satunya secara sah karena tidak ada keyakinan bahwa salah satunya najis, karena kan air mustakmal itu bukan najis tapi air yang sebelumnya pernah dipakai. Jadi cukup pilih salah satu tanpa perlu susah-susah mikir karena kedua air itu tetap suci. Itu pendapat pertama. Kemudian yang pendapat kedua perlu ijtihad karena hanya air mutlaklah yang boleh dipakai wudu menurut pendapat ini. Maka kamu harus berusaha atau berijtihad untuk menilai mana air yang lebih kuat dugaannya suci agar wudu kamu benar-benar sah. Kemudian jika dia sulit membedakan antara air mutlak dengan air bunga, maka dia tidak perlu berijtihad tapi berwudu dengan masing-masing dari keduanya. Jika yang sulit dibedakan adalah antara air bunga dengan air kencing yang tidak berbau, maka dia tidak perlu berijtihad tapi menumpahkan keduanya dan bertayamum. Maksudnya, kalau kamu tidak bisa membedakan mana air bunga dan mana air suci, maka tidak perlu berijtihad. Tapi solusinya wudu saja pakai kedua-duanya, anggap saja keduanya suci, jadi dipakai semua. Kenapa? Karena air bunga masih dianggap suci, jadi aman dipakai buat wudu. Jadi daripada bingung, langsung saja wudu pakai air kedua-duanya. Yang kedua itu, kalau tidak bisa membedakan air bunga dengan air kencing, ini beda kasus karena air kencing itu najis, maka statusnya jadi lebih sensitif. Dalam hal ini, kalau kamu tidak bisa membedakan sama sekali, maka tidak perlu ijtihad juga. Tapi buang aja kedua air itu dan tayamum sebagai gantinya. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dipastikan mana yang suci, mana yang najis, jadi lebih aman tayamum. Kemudian selanjutnya,
Jika dia sulit membedakan antara makanan yang suci dengan makanan yang najis, maka dia berijtihad pada keduanya. Karena hukum dasar keduanya dibolehkan, maka keduanya seperti dua ain. Maksudnya, kalau seseorang tidak bisa membedakan mana makanan yang suci dan mana makanan yang najis, maksud najis di sini makanan yang sudah terjatuh, maka boleh berijtihad alias berusaha memperkirakan dan memilih yang menurutnya paling kuat dugaan sucinya. Kenapa boleh? Karena hukum asal makanan itu boleh dimakan selama tidak ada bukti kuat bahwa itu najis. Jadi selama belum jelas mana yang najis, keduanya dianggap sama-sama boleh dulu. Seperti dua benda yang satu hukumnya belum berubah. Contohnya, kamu punya dua potong daging di piring, salah satunya jatuh ke lantai yang najis, tapi kamu tidak tahu mana yang suci, mana yang najis. Nah, di sini bisa berijtihad, lihat ciri-cirinya dengan warna, bau, atau bahkan asal-usulnya. Kalau setelah ijtihad merasa yakin salah satunya suci, maka boleh dimakan. Kemudian selanjutnya, jika air suci dengan air najis sulit dibedakan oleh orang buta, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, dalam harmalah disebutkan, dia tidak pantas perlu memilih mana yang lebih pantas, karena dia memiliki beberapa tanda yang berkaitan dengan penginderaan seperti penciuman. Pendapat kedua dalam disebutkan, dia perlu memilih mana yang lebih pantas, karena orang buta memiliki cara tersendiri untuk mengetahuinya melalui pendengaran dan penciuman, maka dia dapat berijtihad. Maksud pendapat pertama dalam harmalah, orang buta tidak usah bingung memilih. Kenapa? Karena walaupun dia tidak bisa melihat, dia masih punya indera penciuman. Bisa dicium apakah air itu bau, najis atau tidak. Jadi tidak perlu ijtihad pakai dugaan, cukup pakai penciuman. Pendapat kedua pada kitabnya Imam Syafi'i, orang buta boleh berijtihad alias berusaha menilai mana yang lebih mungkin suci. Karena meskipun buta, dia punya cara sendiri untuk menilai. Bisa pakai pendengaran, penciuman, atau logika lain. Sama kayak saat dia menebak waktu sholat lewat suara azan atau suasana sekitar. Begitu juga dia bisa nilai air. Jadi kesimpulannya pada pembahasan ini, kedua pendapat ini membolehkan orang buta untuk bertindak sesuai kemampuan. Perbedaannya cuma apakah dia perlu ijtihad atau cukup pakai penciuman. Tapi dalam pembahasan ini dua-duanya sepakat orang buta tetap bisa menilai dan mengambil keputusan selama ada tanda-tanda yang bisa dia rasakan. Kemudian selanjutnya, jika tidak jelas bagi dua orang dan ijtihad, salah seorang dari keduanya menetapkan kesucian salah satu dari keduanya, sementara ijtihad yang lain menetapkan kesucian yang lain, maka masing-masing dari keduanya berwudu dengan air yang ditetapkan sesuai dengan ijtihadnya. Salah satu dari keduanya tidak boleh bermakmum pada yang lain karena dia meyakini sholat imamnya tidak sah. Maksudnya apa? Maksudnya, jika dua orang sama-sama ragu tentang kesucian air dan mereka berijtihad sendiri-sendiri, lalu pakai air yang berbeda, maka mereka boleh sholat sendiri-sendiri. Tapi tidak boleh menjadi makmum satu sama lain karena orang pertama menganggap air kedua itu najis dan orang kedua menganggap air yang satunya itu najis. Maka otomatis masing-masing menganggap wudhu kawannya tidak sah dan berarti sholat sebagai imam juga tidak sah menurut pandangan kawannya. Kemudian selanjutnya, jika terdapat banyak bejana dan orang-orang yang berijtihad pun banyak, lantas ijtihad masing-masing dari mereka menetapkan kesucian satu bejana dengan berwudhu dan berwudhu dengannya. Lantas salah seorang dari mereka maju sebagai imam sholat subuh dan salah satu dari mereka lagi maju sebagai sholat imam zuhur dan salah satunya lagi maju sebagai imam sholat asar. Maka sholat setiap orang yang mengerjakan sholat di belakang imam yang dimungkinkan dia suci, maka sholatnya sah. Namun orang yang mengerjakan sholat di belakang imam yang diyakininya najis, maka tidak sah. Maksudnya, misalnya ada 3 bejana, 2-nya suci, 1-nya najis. Tapi semuanya mirip, sulit dibedakan. Lalu ada 3 orang berijtihad, masing-masing menilai dan mengambil satu bejana yang menurut dia suci. Mereka tidak tahu pasti, tapi punya dugaan kuat. Lalu orang pertama yang pakai bejana A, sholat imam subuh. Orang kedua yang pakai bejana B, sholat imam zuhur. Kemudian orang ketiga yang pakai bejana C, sholat imam asar. Maka jika bermakmum kepada imam yang diyakini airnya itu najis, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena menurut keyakinan kita, imam itu tidak sah wudunya, maka otomatis sholatnya pun tidak sah. Dan kita ikut dalam yang tidak sah. Begitupun sebaliknya, jika kita meyakini imam kita itu suci, maka sholat kita sah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.